Siapa yang menembak? Siapa yang menembak? Tunjukkan tanganmu! Tangan di atas! Senjata! 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 Ini ada senjata! Senjata! Kami ditembak! Polisi mengepung sebuah rumah di tengah kota Kenosha. Di dalam rumah tersebut, seorang penembak tak dikenal sedang menahan sandera yang terluka dan bertukar tembakan dengan petugas. Di mana? Di mana dia? Dia menyandera suamiku. Nyonya, kamu harus pergi. Keluar dari sana, cepat pergi. Keluar dari sini, pergi. Ada seorang wanita di dalam rumah. Kami sudah ditembak. Dia menembak ke arah kami dari jendela. Di tengah kekacauan tersebut, petugas kepolisian tidak tahu siapa yang mereka hadapi atau mengapa orang itu menembaki mereka. Namun saat polisi akhirnya berhadapan dengan penembak, sudah terlambat. Ada sandera di sini dan polisi kalian mencoba menembakku. Aku sudah menembak 2 orang. Awas jendelanya, perhatikan jendela itu. Kontak, kontak. Tangan, tangan. Sekitar pukul 20.15 pada malam Senin, beberapa tembakan terdengar di sebuah lingkungan yang tenang di Kenosha, Wisconsin. Beberapa menit kemudian, pada pukul 20.19, pusat panggilan darurat 911 menerima panggilan dari seorang pria yang mengaku bahwa seseorang baru saja mencoba membunuhnya. Kenosha 911, ada yang bisa kami bantu? Aku butuh medis dan aku butuh ambulans. Sialan, sakit banget. Di mana alamatmu? 1324 Jalan 56. Aku baru ditembak. Rumah atau apartemen? Rumah. Itu duplex. Aku tertembak di kaki dan kemungkinan di tangan juga. Penembaknya di apartemen sebelah dan aku tahu dia punya surat perintah penangkapan dari Ohio atau New York. Setelah panggilan ini, petugas segera dikirim ke lokasi. Penelepon juga memperingatkan mereka bahwa penembak mungkin memiliki surat perintah penangkapan atas kejahatan berat di luar negara bagian. Pada saat itu, hal itu terdengar seperti detail biasa dalam panggilan darurat. Tetapi sebenarnya, itu adalah gambaran tentang seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan polisi. Hanya beberapa menit kemudian, petugas polisi tiba di lokasi. Hampir segera, mereka mendengar seorang wanita berteriak di luar rumah duplex. Hei! Ada orang yang menembak di sini. Di sini. Tunjukkan tanganmu. Di sini. Dia ada di dalam rumah? Ya. Siapa yang menembak? Siapa yang menembak? Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Di mana dia, Luke? Keluar sini. Anjingku. Oke, siapa yang menembak? Aku pikir dia yang... Oke, Kemari, Johnny. apa kamu semua satu rumah? Enggak, 2. Oke, di mana kita bisa ke rumahnya? Tunggu sebentar. Tunggu, di mana kita bisa ke rumahnya? Aku perlu tahu itu. Kita pergi ke mana? Aku gak bisa bernapas. Kamu harus memberitahu kami agar kami bisa membantu orang-orang. Beritahu kami. Orang itu yang menembak. Ya, Dia di baris kedua yang ada lampunya. baris kedua ada lampu. Begitu petugas polisi mendekati wanita itu di luar, seseorang dari dalam dengan cepat menutup pintu dengan keras sebelum mereka bisa mendapatkan jawaban. Dengan rumah duplex yang memiliki 2 apartemen terpisah dan sudut tembak yang beragam, polisi tidak bisa menunggu. Mereka perlu mengeluarkan wanita itu dari zona bahaya dan mengamankan area sekitar. Namun begitu petugas mulai mendesak penembak untuk menyerah, situasi menjadi berbahaya. Tunjukkan tanganmu! Tangan ke atas! Senjata! Sial, kamu bebek saja. Sial. Pidi, senjata! Ada senjata! Kita ditembak! Pidi, tembakan! Dia di dalam rumah! Penembak tiba-tiba melepaskan tembakan dari jendela, memaksa polisi untuk berlindung dengan cepat. Petugas Luke dan rekan kerjanya mundur ke sisi barat, sementara petugas Bray melompat ke belakang mobil yang tepat berada dalam bidikan penembak. Hal itu memberikan sedikit perlindungan, tetapi membuatnya terjebak dalam posisi yang sangat berbahaya. Namun, dalam kekacauan tersebut, polisi meninggalkan wanita yang baru saja mereka ajak bicara dalam posisi yang sepenuhnya terbuka di jalur tembakan. Petugas Luke segera menyadari bahwa wanita itu masih dalam bahaya dan mereka perlu menyelamatkannya sebelum situasi semakin memburuk. Keluarkan wanita itu dari sana! Keluarkan wanita itu dari sana! Ada wanita di dalam rumah. Kita ditembak. Dia menembak ke arahku dari jendela. Berlindung. Ya, mereka berlindung. Dia di depan rumah di sisi selatan jalan. Dengan bahaya yang semakin memburuk setiap detiknya,
unit tambahan bergegas menuju lokasi, dan dalam hitungan menit, sejumlah petugas kepolisian membanjiri kawasan tersebut, tanpa menyadari bahwa ini hanyalah awal dari baku tembak mematikan yang akan membahayakan nyawa baik petugas kepolisian maupun warga sipil. Dalam situasi berisiko tinggi seperti ini, petugas harus mengambil keputusan dalam hitungan detik, dan setiap pilihan bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat bagaimana mereka mengelola kekacauan dan merespons di bawah tekanan yang luar biasa. Dimulai dengan Sersan Miller dan Jurgens yang baru saja tiba dari sisi barat dan timur, sementara tersangka terus menembak. Dia di depan rumah di sisi selatan jalan. Di mana dia? Di mana dia? Stanford, dia ada di depan rumah. Di mana dia? Jalan. Di dalam rumah. Rumah mana? Rumah mana? Apa situasinya? Bagaimana situasinya? Pidi, tembakan lagi. Di mana sialan itu? Apa situasinya? Apa situasinya? Ada wanita di dalam rumah, ada tembakan. Dia menembak ke arah kita dari jendela. Oke, kembali ke sini. Bisa kamu kembali? Yang mana? Jendela ini. Dia berada di depan rumah. Dia di sisi selatan jalan. Ah, sialan. Stanford, dia di depan rumah, sisi selatan jalan. Nyonya, kamu harus pindah. Keluar dari sana. Bergeraklah. Tembakan lagi. Kami punya... Di mana dia? Dia di jendela rumah kedua. Lantai atas rumah kedua atau apa? Di mana? Aku nggak bisa. Hei, lihat ke kiri atas. Oke. Kelihatan nggak? Dia di jendela depan, ya. Jelas situasi yang dihadapi para petugas sangat tidak terduga. Tersangka telah menembak dari 3 jendela terbuka di bagian depan rumah dan satu lagi di sisi timur, di mana Sersan Jurgens membalas tembakan. Di sisi barat, 2 jendela terbuka lainnya dapat diakses oleh penembak, serta garasi dan pintu keluar belakang yang belum diketahui oleh petugas, memberikan penembak lebih banyak cara untuk melarikan diri atau menyiapkan serangan kejutan. Namun di tengah semua ini, ada hal yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. Pertama, polisi mengira mereka hanya berurusan dengan penembak aktif, tetapi ada sandera di dalam rumah dan petugas belum menyadarinya. Kedua, petugas Bray dan wanita sipil tersebut masih terjebak dan terpapar dalam jangkauan tembakan penembak. Semakin lama mereka menunggu, semakin besar kemungkinan mereka akan terjebak dalam baku tembak. Hey Bray, bisa gerak? Bisa kesini nggak? Ayo! Aku nggak bisa. Lagi aku coba. Pas 95, kamu punya perisai? Ada seseorang yang terjebak di depan. Perisai ada di tim, aku di sudut depan. Tolong aku. Seseorang tolong. Seseorang beri aku perisai. Tetap di sana, tetap di ujung blok. Aku di sini. Apa ada yang lain? Kamu melihat sesuatu atau enggak? Enggak. Di mana tersangka? Di mana wanita itu? Aku nggak tahu. Suamiku juga ada di dalam. Hei, Dia menahan suamiku sebagai sandera. apa ada orang di dalam? Pengungkapan ini akhirnya memberikan gambaran yang jelas bagi para petugas. Terutama karena adanya sandera, situasi ini menjadi jauh lebih rumit dan rencana penyelamatan diperlukan dengan segera. Dengan risiko yang lebih tinggi, petugas memiliki 2 prioritas. Pertama, mereka harus menyelamatkan petugas yang terjebak sebelum situasi menjadi lebih berbahaya. Kedua, mereka harus membersihkan area sekitar dan menerobos masuk ke rumah untuk menyelamatkan sandera yang terjebak di dalamnya agar dapat melanjutkan operasi. Sersan Adam Jurgens meminta perisai saat mereka bersiap untuk bergerak dengan rencana evakuasi. Namun sebelum kita membahas hal itu, kasus-kasus ini sering memengaruhi kesehatan mental para petugas dan orang-orang tak bersalah yang terlibat. Dan situasi stres dalam hidupmu seringkali memiliki efek yang sama pada dirimu. Ini yang terjadi padaku. Aku sampai pada titik di mana aku harus terus berusaha, itu tidak berhasil. Aku nggak siap untuk mengelola perasaanku sendirian. Terapisku memberiku satu tugas, mencatat bagaimana perasaanku setiap jam dalam beberapa hari. Pola-pola yang jelas, apa yang memicuku, menjagaku tetap realistis, melaporkan kembali membuatku jujur, melihat kemenangan secara jelas membuatku bangga. Itulah yang akhirnya menunjukkan kepadaku apa yang perlu diubah dan itulah mengapa aku disponsori oleh BetterHelp. Mereka bertekad untuk membuat terapi menjadi lebih mudah, mau mengisi kuesioner singkat yang nantinya dipasangkan dengan terapis dalam waktu beberapa hari. Jika tidak cocok, kamu bisa menggantinya kapan saja tanpa biaya tambahan. Dengan lebih dari 9.000 ulasan dan peringkat 4,3 di Trustpilot, itu platform yang bisa kamu percayai.
Klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/drinsanity untuk mendapatkan diskon 10% pada bulan pertama. Kembali ke video, di mana petugas bersiap-siap dengan rencana mereka. Ada perisai nggak? Hei, kita butuh perisai di sini. Oke. Ada orang terjebak di depan rumah. Kalau ada perisai, aku bisa mengeluarkan mereka dari sana. Oke, kami datang ke sana. Berdiri di sini. Kamu lihat dia? Enggak. Kamu lihat dia di sini, terjebak di dekat mobil? Ya, dia di sini. Kita harus mengeluarkan dia dari sana. Di mana rumahnya? Rumahnya yang di sini. Dia menembak langsung dari jendela depan ke arahku. Jadi ada orang di dalam sana, oke? Oke. Jadi menurutku prioritasnya kita harus menyelamatkan Bray dari sana. Benar, karena dia benar-benar terjebak. Jadi bilang padaku apa rencanamu sekarang. Wanita itu bilang ada 2 orang di dalam dan pria ini menahan seseorang sebagai sandera. Jadi, oke, ayo ikuti aku. Ya, oke, bawa senapanmu. Oke, pergi ke arah sana. Yap. Ya, kita pergi. Bray, kami mendekat ke arahmu, oke? Oke, tolong hati-hati. Tolong. Tentu. Oke, terima kasih. Hei, kita harus keluar. Ayo pergi. Yap. Ya, Oke, kamu menghadap rumah. Aku mengerti. Kamu baik-baik saja. astaga. Keluarkan aku dari sini. Kopi. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar dan petugas Bray berhasil dievakuasi ke tempat aman. Namun bahaya sesungguhnya masih jauh dari berakhir. Saat ini, sejumlah petugas telah mengelilingi rumah dari sisi timur dan barat dengan unit tambahan tiba dari ujung timur. Namun, situasi masih sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Karena di tengah kekacauan ini, CCTV menangkap sebuah mobil yang perlahan-lahan masuk ke area parkir dekat rumah. Seolah-olah tidak menyadari pertempuran senjata yang sedang berlangsung hanya beberapa meter di dekatnya. Siapa itu? Siapa ini? Siapa itu? Tetap di rumah. Itu tetap di rumah. Pergi dari sini sekarang. Aku tinggal di sana. Aku nggak peduli. Pergi. Keluar. Ada orang menembaki kita dari seberang jalan. Jangan di dekat sini. Setelah warga sipil segera dievakuasi dari lokasi, petugas kepolisian kembali fokus kepada ancaman nyata yang ada di depan. Mereka perlu menyelamatkan wanita sipil yang masih terjebak di sudut rumah, lalu segera merancang rencana untuk menghadapi penembak tanpa menimbulkan korban. Namun, saat petugas mulai mengordinasikan langkah selanjutnya, penembak sudah bersiap melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Sesuatu yang akan memaksa polisi bertindak, terlepas dari apakah mereka siap atau tidak. Maju! Keluar! Stanford, respon jika butuh ambulans. Stanford. Nyonya, apa kamu terluka? Enggak. Kesan, apa? Kesan, aku dapat 4. Oke, ada wanita di sudut rumah ini. Itu akan berada di sisi timur laut. Dan dia terjebak di sini. Kupikir dia ada di sana. Kamu melihatnya? Ya, dia di depanku. Apa kamu melihatnya? Aku melihat wanita itu. Kita bisa bekerja sama untuk menyelamatkannya. Itu yang ingin kita lakukan selanjutnya. Kamu lihat sesuatu atau enggak? Ada seorang wanita di sisi ini yang bilang kalau mereka menembak dari apartemen. Dia baik saja, ada yang terluka? Enggak. Di mana tempat penembak itu? Jadi waktu aku menembak ke arah rumah, oke? Dan sepertinya dia menembak dari jendela depan ke arah Bray, oke? Sekarang aku melihat dia memecahkan jendela dan aku melihat tembakan senjata yang sebenarnya di semua sisi rumah. Jadi aku nggak tahu di mana dia berada. Oke. Kita bisa melihat rel kereta. Kita akan mendekat sedikit. Ada beberapa garasi yang bisa kita gunakan untuk berlindung. Oke, tembakan lagi. Apa ada orang di dalam? Teriakan menyakitkan yang terdengar setelah tembakan mengonfirmasi hal terburuk. Tersangka telah menembak salah satu sandera di dalam rumah. Sekarang sudah semakin genting. Petugas tahu mereka harus bertindak. Jika mereka menunda lebih lama lagi, lebih banyak nyawa bisa terancam. Dengan kondisi yang mengerikan itu, petugas segera bergegas mengumpulkan sebanyak mungkin informasi kritis sebelum masuk ke dalam rumah untuk menghadapi penembak.
Mereka masih belum tahu pasti berapa banyak orang di dalam rumah, di mana posisi penembak atau siapa tepatnya yang mereka hadapi. Tetapi itu akan segera berubah. Oke, kita perlu tahu apa ada Sandra di dalam dan kita harus bergerak. Jadi dia bilang ada. Dia bilang suaminya dengan si penembak dan 2 orang ada di dalam. Kamu bisa menghubungi dia? Bisa tolong hubungi siapapun untuk mendapatkan nama? Ya, aku saja. Biarkan aku mengurus itu. Nyonya, siapa lagi yang ada di dalam rumah? Siapa nama mereka? Suamiku, Gary Tubbs. Matthew Lopez anaknya. Matthew Lopez, oke. Oke, lihat apa yang kita dapat terkait Matthew Lopez di dalam rumah. Wanita itu bilang kalau dia adalah penembak dan Gary Tubbs adalah suaminya. Dan dia bilang dia terjebak di dalam bersama dia. Dengan nama tersangka telah diidentifikasi, petugas akhirnya dapat mengumpulkan informasi tentang siapa yang mereka hadapi. Dan apa yang dilaporkan oleh pusat komando menimbulkan kekhawatiran serius. Menurut pemeriksaan mereka, Matthew Lopez adalah pelaku kejahatan seksual. Lebih buruk lagi, penelpon 911 awal juga memberitahu pusat komando bahwa Lopez memiliki surat perintah penangkapan atas kejahatan berat di Ohio atau New York dan kemungkinan menggunakan nama palsu. Meskipun motif sebenarnya nanti terbukti jauh lebih rumit. Dengan semua hal ini, polisi menyadari bahwa mereka berurusan dengan pelaku bersenjata yang memiliki masa lalu kekerasan yang berat. Namun, saat informasi itu mulai meresap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pelaku yang diduga berada di dalam rumah mengangkat telepon dan menelepon 911 sendiri. Halo? Dia mau membunuh kita. Aku punya sandera di sini dan polisi kalian mau menembakku. Aku udah menembak 2 orang. Aku nggak takut mati. Kalian jangan macam-macam. Satu ku tembak di kepala. Ada polisi yang nembak aku lagi. Ini masalahnya dengan polisi. Kalian mau bermain? Oke. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli hidupku. Kalau kalian mau menembakku, silakan datang ke sini. Aku masih punya 3 peluru. Tolong jangan. Berapa orang yang bersamamu? 2. Orang-orang itu apa mereka terluka? Ya, Oke, di mana mereka luka di mana? di paha. Di Aku paha? menembaknya di paha karena polisimu terus datang padahal aku cuma minta sedikit. Keduanya tertembak di paha? Yang lainnya penyusup dan membuatku kaget. Paham nggak? Dia tetanggaku, si bodoh itu. Kalau dia datang sekali lagi bakal ku tembak dia. Pria ini bisa menembak orang kapan saja. Pak, teleponnya ku alihkan agar kamu bisa bicara dengan seseorang, oke? Oke, Pastikan kamu angkat teleponnya. oke, aku mencoba Oke. menyelamatkanmu. Oke, aku harus apa? Oke, tunggu, kamu akan ditelepon. Ini salahmu, aku nggak mau nembak orang. Ya Tuhan. Oke, di bawah kaki, di bawah. Aku bakal mati. Diam. Meskipun Lopez tidak pernah menjelaskan motifnya atau mengajukan tuntutan, dia mengonfirmasi bahwa telah menembak 2 orang di dalam rumah. Di latar belakang panggilan telepon, terdengar suara sandera yang terluka mengerang. Dia akan melakukannya. Dia akan membunuhku. Dengan sandera yang sudah terluka dan penembak yang mengancam akan membunuh, margin kesalahan sangat tipis. Dan pilihan yang dibuat polisi dalam 10 menit ke depan akan menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Awas jendela! Awas di jendela! Awas, awas! Kontak! Kontak! Awas! Masuk! Masuk! Saat ini, situasi menjadi lebih kacau daripada sebelumnya. Dan semakin lama polisi menunda untuk bertindak, semakin buruk keadaannya. Mereka harus masuk ke dalam. Ada pria di telepon yang bilang dia punya 2 sandera, menembak 2 lagi. Dan dia memiliki 3 peluru. Nomor teleponnya ada di narasi. Kami masih terhubung dengannya. Dia benar-benar akan melakukannya. Aku akan mencoba menelpon orang ini dan melihat apa mungkin kita bisa. 553, aku akan memindahkannya ke truk itu, oke? Kamu mau aku pindah ke truk? Ya, tunggu. Penembak. Kami punya seseorang di lokasi yang berbicara dengan pria di dalam rumah. Dan dia mengatakan bahwa dia berbicara dengan petugas dan dia menembak orang di dalam rumah. Siapa yang bisa kita hubungi? Ada Pepsian, O'Neill, dan aku. Jika ada cedera atau lainnya, kita nggak diizinkan untuk pergi ke sana. Oke, kamu mau aku menelponnya dulu dan lihat apa kita bisa mengatasinya? Boleh saja, tapi kalau kita bawa mereka ke medis, kita bakal merusak rencananya. Jadi, kalau kamu bisa membentuk tim, aku setuju. Kupikir kita mungkin harus melakukannya. Kita punya tim? Ya, kita bisa pindah ke sana. Ya, oke. Lindungi aku, aman. Pada tahap ini, berbagai perkembangan terjadi di balik layar. Negosiator terhubung, menelepon ponsel Lopez dan berusaha menariknya kembali ke percakapan saat perimeter semakin ketat di sekitarnya. Tim medis bersiaga di blok-blok sekitar, menunggu di sebuah sekolah dasar terdekat. Dan di sekitar lingkungan tersebut,
Pos pemeriksaan didirikan untuk mencegah warga sipil lain masuk ke tengah baku tembak. Dengan semua langkah pencegahan ini, petugas di lapangan bersiap untuk melakukan upaya terakhir untuk menjangkau Lopez dan mendesaknya untuk menyerah. Terus lakukan tugasmu, aku akan mencoba menelponnya juga. Oke. Kamu punya Pak? 2 atau 3 orang menurutku di sudut timur laut rumah ini. Ya. Kalau kita bisa memindahkan orang-orang itu ke sekitar sini, di sekitar pohon dan mencoba mengeluarkan mereka. Ini aneh. Cuma 3 pintu? Sial. 2 atau 3. Aku pikir yang di timur adalah unit yang berbeda. Dan yang besar di selatan sini adalah unit yang berbeda. Jadi jendela di barat daya itu tertembus peluru, pecah. Kalau kita bisa dapat senapan di sana dan seseorang harus lewat depan. Mungkin itu opsi terbaik. 5592 nggak berfungsi, jadi aku butuh nomor telepon orang ini. 262-515. Namanya Matthew. Tolong tinggalkan pesan Ya untuk Tuhan. 262. Apa dia akan keluar? Cuma masuk ke voicemail. Dengan telepon Lopez sekarang yang terhubung ke pesan suara, peluang untuk bernegosiasi tentang penyerahan diri secara damai telah hilang. Petugas menyadari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saatnya untuk bertindak. Sergeant Miller mengordinasikan tim kontak. Rencananya sederhana namun berisiko tinggi. Masuk melalui pintu depan dengan perisai balistik, menetralkan ancaman, dan menyelamatkan sandera. Pada saat yang sama, petugas lain diperintahkan untuk memindahkan posisi dan menutupi sudut-sudut tambahan di sekitar perimeter. Petugas menyadari ini sangat beresiko, dan begitu serangan dimulai, mereka bisa terjebak dalam pertempuran senjata. Baiklah, ayo kita bergerak, Papi. Ayo kita ke tim perisai. O'Neill, kenapa kamu nggak ikut dengan kita? Pisah dan ambil jendela di sisi barat daya. Kita seharusnya di posisi itu. Paham? Siap. Yuk. Kita mencoba membuat kontak, jadi terus coba. Tapi ya, kamu tahu maksudku. Aku akan terus maju. Jadi, siapa yang pegang perisai? Aku pegang perisai. Oke, apa rencananya? Kemana kita pergi? Pintu depan, lari, ke sana. Ke sana, di dekat kotak surat, O'Neill akan membawamu ke jendela yang retak di sisi barat daya. Aku melihatnya, ya, tepat di samping pintu. Kamu akan menahan. Jadi lepaskan, lalu Shep atau Pep maju. Sisi kanan dan kiri. Baiklah, perisai. Oke, pelan-pelan mereka akan beritahu aku saat kita maju. Baiklah, siap. Baiklah, maju. Pelan-pelan. Aku di jendela tepat di sebelah kiri pintu depan. Kopi. Lihat jendela itu. Dapat jendela keempat. Kelilingi sudut. Berhenti. Oke, naik. Naik. Satu pria dewasa yang kuat, itu kenapa aku menembaknya? Kita butuh... Apa perintahmu? Aku mau kamu ke sisi lain rumah. Oke. Ada gerakan di jendela sisi kiri. Jendela sisi kiri ada gerakan. Aku mau kamu menendangnya. Menendangnya? Ya. Kontak, kiri. Maksudku, dia pergi ke kiri. Apa yang kamu dapat? Dia pergi ke kiri. Perhatikan jendela itu. Perhatikan jendelanya. Perhatikan jendela. Tangan. Lakukan. Tangan. Aku dapat. Apa yang kamu dapat? Berhasil? Apa yang kita dapat? Saat polisi menerobos masuk ke dalam rumah, mereka menemukan 2 pria yang terluka parah. Keduanya terbaring di lantai, berlumuran darah dan hampir tidak responsif. Identitas mereka belum jelas, tetapi keduanya tampaknya merupakan sandera yang menderita luka tembak. Namun, situasi masih jauh dari terkendali. Di luar ruangan ini, masih ada area dapur, beberapa kamar tidur, serta basement. Dan dengan penembak yang masih belum ditemukan, Lopez bisa berada di mana saja. Tangan kanan orang ini, di sini, di depan itu. Berhenti. Aku butuh cahaya. Beri aku cahaya. Dia sedang dalam perjalanannya. Oke. Kita butuh cahaya. Ada cahaya? Dia keluar. Selesai. Aku dapat. Di kepalanya. Ayo. Dorong ke atas. Bawa tim medis ke atas. Ya, apa yang kamu inginkan? 1, 2. Benar. Tarik dia keluar. Dia mungkin tertembak di kaki. Enggak, dia tertembak di kepalanya. Kita perlu menemukan. Mereka bilang ada 2 orang terluka di sini. Siapa yang punya lampu kilat? Itu aku. Kita harus mengecek melalui rumah. Siap. 57, kita punya 2 orang dengan luka tembak di kepala. Baiklah. Tunggu sebentar. Kita perlu membersihkan rumah. Baiklah, ayo pergi. Kamu ambil kanan, aku ambil kiri. Aku cek dapur. Tunggu sebentar. Aku di belakangmu, siap? Oke, ganti posisi. Dia akan pergi dulu. Periksa di sana. Oke, tunggu. Ayo, tahan di sana. Oke, ruangan bersih. Oke. Hei, aku menutup pintu di sebelah kiriku. Dapur terbuka ke kanan.
Naik sedikit. Aku menyalakan lampu di ruangan itu. Mungkin Oke, ke buka basement, pintu aku nggak kanan. tahu. Jadi pindahkan ini terlihat seperti pintu keluar belakang di sini. Oke, kita bisa pergi. Kamu mau? Oke, hey, beri aku Tutup satu pintu, orang. Tutup pintu. Oke, tahan itu, tolong. Kemana jalan ini? Dua sandera? Oke, kau punya dua sandera. Naik sedikit dan lihat apa itu basement. Jadi, baiklah. Enggak. Hey Dave, hanya dua. Berapa banyak orang yang masih hilang sekarang? Jadi oke, yang mereka bilang jauh ini kita punya dua, keduanya luka tembak. Kita nggak tahu tentang orang lain. Oke, apa ketiga orang sudah teridentifikasi? Hanya dua. Tahan itu. Baiklah, O'Neill, jaga kamar mandi. Baiklah, tekan pegangan pintu itu. Siap? Ya. Terkunci. Baiklah. Dengan pintu basement terkunci, para petugas menghadapi kendala besar. Akses ke basement merupakan salah satu area paling berbahaya bagi aparat penegak hukum. Tata letak yang sempit, sudut-sudut buta, dan pencahayaan yang buruk membuatnya hampir mustahil untuk dibuka dengan aman, terutama jika tersangka bersembunyi di dalam. Jika Lopez ada di sana, para petugas bisa saja terjebak dalam serangan mendadak. Alih-alih memaksa pintu, seorang sersan memutuskan untuk menunda penggerebekan di basement dan memprioritaskan pengamanan perimeter luar, memastikan apakah penembak telah melarikan diri atau masih bersembunyi di tempat lain di properti tersebut. Petugas Eric Lom keluar untuk memeriksa bagian luar, dan saat itulah mereka mendengar suara seseorang di garasi. Bisa kalian datang ke sini? Ya, ikut aku. Apa ini rumah yang sama? Tahan, seorang tahan di sana. Apa kalian di garasi? Ya, Berapa orang di sana? hanya aku dan dua anjing. Kamu dan dua anjing? Ya, Jaga kalian meninggalkan anjing di sana dan keluar. Oke, kita akan membuka pintu, oke? oke. Pastikan aku bisa melihat tanganmu, oke? Ya, oke. Anjingnya ramah. Oke. Bawa siapa lagi yang ada di apartemen itu? Suamiku, Gary Tubbs. Siapa lagi? Matthew Lopez. Ada orang lain yang kita nggak kenal? Ada orang lain yang ada di sana? Enggak, Oke, Bu, kenapa kamu nggak... Dwi tinggal di apartemen samping. Dwi? Dia yang kena tembak. Ternyata wanita sipil yang tadi berhasil berlari dan bersembunyi di dalam garasi. Menurutnya, masih ada orang lain di dalam rumah. Di bagian lain dari rumah duplex yang belum diperiksa oleh petugas. Sampai saat ini, semua perhatian terfokus pada unit depan dan basement. Namun, tata letak rumah tersebut adalah struktur dua unit, dengan unit kedua yang masih belum diperiksa. Namun sebelum petugas Eric Lom dapat menyampaikan informasi tersebut, Sersan Miller sudah berpatroli di sisi rumah tersebut tanpa menyadari bahwa area tersebut belum diperiksa. Dan dengan cepat mereka menemukan seseorang di dalam. Pintu mana ini? Kamu tahu? Ini kita nggak tahu di mana. Kita nggak tahu. Baiklah. Jadi dia sudah memeriksa adalah ini dulu ruang tamu, ini dulu pintu samping ke dapur. Biru. Apa itu ruang tamu? Ruang tamu. Biru, dapur. Baiklah. Kita belum ngecek yang ini. Ya. Biru. Lanjutkan. Siapa itu? Polisi. Tunggu sebentar. Bro, satu orang di atas. Tunggu. Apa kamu polisi? Kepolisian. Sebutkan namamu. Sersan Miller. Halo, ayo keluar sini. Aku mencobanya. Aku tertembak. Kamu tertembak di mana? Di kakiku. Oke, ada orang lain di sini? Enggak, hanya aku dan anjingku. Baiklah, ayo keluar. Oke, ada petugas di sini. Oke, aku akan biarkan mereka membantumu, oke? Oke, terima kasih. Biarkan pintunya terbuka. Terima kasih. Ayo keluar. Baiklah, terima kasih. Tahan itu. Ayo ke tangga. Iya, minta tolong tutup pintunya. Jangan biarkan anjingku keluar. Anjingmu akan baik-baik saja. Dia ramah. Ada siapa lagi di sini? Nggak ada, hanya aku dan anjingku. Apa ini mengelilingi apartemen yang sama? Enggak. Ini gimana dia bisa 295? Ya. Hey, jadi ada 2 korban. Dan kamu punya tersangka yang masih diselidiki. Apa ada yang lain? Kita belum bisa mengecek basement. Ini orang lain, apartemen lain. Oke. Perhatikan jendela itu, guys. Ya, itu tempat dia tinggal. Itu tempat yang aku yakini tempat dia. Di dalam unit kedua, Sersan Miller menemukan pria yang sama yang pertama kali menelpon 911.
Dia juga menderita luka tembak, menjadikannya korban ketiga yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian sejauh ini. Namun, Sersan Miller segera menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, Lopez mengklaim hanya ada 2 sandera. Namun, kini polisi menemukan korban ketiga. Jika pria ini adalah sandera seperti 2 orang yang dievakuasi sebelumnya, itu berarti Lopez mungkin berbohong. Dan mungkin ada banyak orang di dalam rumah yang belum ditemukan. Polisi melanjutkan pemeriksaan unit tersebut tetapi tidak menemukan jejak penembak. Itu berarti hanya ada satu tempat yang belum diperiksa, basement. Petugas segera berkumpul kembali dan menuju pintu basement yang terkunci, siap menghadapi siapapun yang mungkin bersembunyi di sana. Siap. Buka. Ayo, buka. Oke, angkat perisai ini. Oke, Miller. Ya, kamu di depan. Mike, aku di belakang. Kamu nomor 2. Oke, siap? 2 atau 3, terserah kalian. Oke, pergi. Siap? Aku akan mengikuti. Kopi. Oke, aku akan bergerak ke pintu. Aku akan ke kiri. Oke, ada lebih banyak di sini. Oke, pelan saja, Eric. Biarkan aku mengeceknya. Hei, butuh drone? Oke, aku di belakangmu. Aku 1. Ya. Siap. Biru. Aku cek sisi ini. Oke, ada sudut di sini yang belum bisa aku cek. Oke, aku mengerti. Sial. Lihat sudut yang aku maksud? Yap. Biarkan aku mundur. Oke, aku akan mundur dari sisi kiri sini. Di sini bersih. Mau bersih? Jadi kita punya ruangan besar yang harus dicek. Kita mungkin butuh 1 lagi. Oke, kamu punya 2? Kamu punya 4? Ya, kita punya 4 total. Aku pergi ke 1. Aku akan ke kanan, oke? Ya, pegang pintu ini. Oke, bergerak. Oke, aku pegang pintu ini. Seseorang periksa sudut itu. Miller pegang sudutnya. Aku di belakangmu. Sudut aman. Di sini aman? Ya. Oke, aku buka pintu ini. Mike, lanjutkan. Pikir ini pintu basement. Biru. Ruang kosong. Petugas melanjutkan untuk mengecek sisa ruang bawah tanah tanpa menemukan jejak Lopez atau sandera tambahan. Untuk sesaat, mereka menduga Lopez berhasil melarikan diri selama kekacauan dan masih buron. Situasi berubah ketika salah satu sandera yang selamat memberikan deskripsi tersangka. Pria Hispanik, usia awal 30-an, bertato tebal, mengenakan kemeja hijau. Dengan deskripsi tersebut, petugas segera menyadari bahwa Matthew Lopez tidak hilang. Dia adalah salah satu pria terluka yang sudah mereka bawa keluar sebelumnya. Dia menembak dirinya sendiri dan terluka parah saat petugas memaksa masuk ke dalam. Setelah lokasi sepenuhnya aman, Lopez dan sandera yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara itu, detektif mulai menyelidiki peristiwa malam itu. Mengapa Lopez menembak dan apa motif sebenarnya di balik aksinya. Yang mereka temukan adalah campuran dari ketakutan dan kekerasan. Beberapa hari sebelum penembakan, Matthew Lopez tinggal di sebuah rumah duplex bersama teman sekamarnya setelah pindah dari New York untuk memulai hidup baru. Namun pada akhir pekan, dia menghilang bersama seorang teman untuk menggunakan narkoba. Kembali dalam keadaan gelisah dan paranoid, mengklaim bahwa dia menjadi target dan dibius, teleponnya dihapus, dan mengamuk tentang 1 kilogram kokain yang dicuri. Pada malam 19 Desember, sementara yang lain memasak dan menonton film, Lopez akhirnya kehilangan kendali. Ia tiba-tiba menarik seorang wanita, mengeluarkan pistol, berteriak tentang orang-orang di luar yang mencoba membunuhnya, dan menembakkan 2 peluru ke langit-langit. Penyelidik kemudian mengonfirmasi lubang peluru di atas area ruang tamu. Saat kepanikan menyebar, Lopez mengarahkan senjata dan menembak seorang penghuni di paha. Ketika seorang tetangga keluar untuk menyelidiki keributan, Lopez menembaknya juga. Detektif kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah puncak dari ketakutannya yang dipicu oleh narkoba, yang membuat Lopez menyerang orang-orang di sekitarnya sebelum menghadapi polisi dan mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Korban yang terluka dirawat dan dipulangkan dari rumah sakit, namun Matthew Lopez kemudian dinyatakan meninggal. Dan bersamanya, motif sebenarnya di balik baku tembak di Kenosha pun menghilang.